Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu, panjang umur dan berkah. Amin ya robbal alamin. Izin bertanya, Ustadz, yang baiknya warisan itu kapan dibagikan setelah orang tua meninggal? Jadi kapan yang terbaik membagikan warisan ketika orang tua kita meninggal? Tidak ada batasan berapa lama. Tidak ada dalil 40 hari, sebulan, 5 bulan, tidak ada. Tapi ada penegasan alhiqul faraidh bi ahliha. Kata Nabi, segera serahkan harta warisan itu kepada yang berhaknya. Jadi Nabi hanya menyebut segerakan, ya. Ya kalau yang namanya segerakan itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi masing-masing. Bisa sebulan setelahnya, bisa 2 bulan setelahnya, ya. Tapi yang jelas para ulama berkesimpulan bahwa yang disebut dengan segerakan itu jangan sampai bertahun-tahun, ya. Memang tidak ada batasan hari, tidak ada batasan bulan, tetapi kalimat alhiqul faraidh bi ahliha itu kata perintah. Segera bagikan al-faraidh. Faraidh itu artinya warisan bi ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Nah, pertanyaannya, kenapa segera dibagikan? Nah, tentu saja kata segera itu juga lihat situasi. Kalau ahli warisnya masih anak-anak, ya tentu saja yang dimaksud segerakan di situ adalah hak-haknya. Misalnya, istri saya sudah meninggal, anak saya masih kecil-kecil. Nah, dibagikan itu haknya. Anak yang paling gede segini, anak yang kedua segini, ya, ibunya segini. Jadi siapa yang dapat langsung adalah yang memang sudah layak menerima. Misalnya, ya, istri saya meninggal. Nah, anak-anaknya masih kecil, anak-anak kami masih kecil. Ya tentu anak-anak mah nanti si harta warisan itu dipegangnya setelah dia bisa mengelola harta. Tapi kan ibunya, ya kan, dapat warisan, dikasih. Bapaknya dapat warisan, udah langsung dikasih, gitu. Jadi yang dimaksud dengan segera bagikan, tentu tetap melihat situasi-situasi yang ada, gitu. Tapi kalau anak-anaknya udah dewasa, gitu, ya, anak-anak saya sudah pada dewasa, kalau saya meninggal, ya nggak usah nunggu berlama-lama. Kenapa coba? Kalau harta warisan itu ditahan, itu kita menzolimi anak-anak kita. Jadi jangan ada istilah, dibagikan ayeuna mah, dibagikan sekarang mah bisi abis, gitu. Ya abis nggak abis kan itu mah punya mereka, bukan punya kita. Ya nggak sih? Jadi kalau istri saya meninggal, anak-anak saya sudah dewasa nih, bagikan aja. Jangan ada istilah, nanti ya, sama papa ditahan dulu, bukan apa-apa. Nanti kalau dibagikan sekarang, habis lagi. Jangan ngomong gitu. Dan itu mah sudah milik mereka. Bahwa kita bilang, ini harta warisan, jangan dihambur-hambur, jangan diboros-borosin, ya. Orang tua kamu mencari harta ini berpuluh tahun. Sok, kamu rawat, kamu jaga warisan ini, gitu. Kita boleh mengingatkan itu, tapi jangan sampai ditahan dengan alasan bisi habis. Nah, banyak orang tua yang menahan harta warisan, bukan apa-apa Pak Aam, bisi habis, gitu loh. Jadi disangkanya harta warisan itu milik kita, bukan, itu milik mereka, ya. Nah, ini sering terjadi seperti itu, begitu. Kemudian yang lebih bahaya lagi, kalau harta warisan itu belum dibagikan, terus orang yang berhak menerimanya keburu wafat.
Kan banyak kejadian gitu. Ada seorang bapak meninggal, ini harta warisan tuh nggak dibagikan sama ibunya. Anaknya itu keburu meninggal juga gitu loh. Kumaha tah? Gimana tah cara membagikannya? Tetap anak itu dapat haknya. Itu kemudian akan menjadi milik anak-anaknya. Gitu. Tapi kan menjadi rumit. Yang lebih rumit lagi, ya, gitu. Harta warisan belum dibagikan, si bapak teh udah nikah lagi. Ya, misalnya istri saya meninggal, belum saya bagikan warisannya, saya teh nikah lagi. Yang paling parah, istri yang baru itu merasa bahwa ketika saya nikah itu teh hartanya dia. Banyak kan kemudian jadi sengketa. Gitu. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat, kenapa Islam menyuruh alhiqul faraidho bi ahliha? Segera bagikan warisan itu kepada yang berhaknya, supaya tidak terjadi suatu yang buruk gitu loh. Kebayang nggak sama Anda, kalau istri saya meninggal, saya punya warisan nih, ya, punya anak-anak, saya ada punya hak, anak-anak punya hak, terus saya nikah lagi. Nah, istri saya yang baru menganggap tanah itu milik saya, rumah itu milik saya, aset itu milik saya. Jadi begitu saya nikah dengan dia, dia merasa bahwa itu teh jadi milik dia karena istrinya. Padahal di dalam harta saya itu ada hak anak-anak, warisan yang belum dibagikan. Ruwet. Ya, dan tidak sedikit kemudian jadi konflik. Ya. Kalau saya meninggal tuh, si istri yang baru tuh menganggap bahwa itu warisan dia. Padahal di situ ada warisan anak-anak saya, gitu loh. Puyeng lah, bikin pusing. Nah, jadi Islam mengajari kita sesuatu yang realistis. Suami ibu meninggal, sok bagikan. Kenapa? Kalau ibu nikah lagi, gimana tah? Ibu nikah lagi, terus suami ibu menganggap itu teh, suami baru Anda itu menganggap itu teh harta Anda. Padahal itu hartanya anak-anak yang belum dibagikan. Nah, itu yang jadi masalah. Sampai ada yang di pengadilan itu kalah, anak-anaknya nggak dapat. Kenapa? Karena memang rumah itu aktenya masih nama si bapak itu, aset-aset atas nama si bapak itu. Jadi si istri yang baru itu menggugat gitu loh, ya. Apa yang terjadi? Itu anak-anak almarhumah itu nggak dapat. Karena kan hukum mah melihat dari bukti kepemilikan kan gitu. Nah, itu loh saudara-saudara sekalian. Yuk, kita amalkan ajaran Islam. Amalkan ajaran Islam, ya. Jangan menganggap harta itu milik kita. Harta itu titipan Allah kepada kita. Ya, kalau harta itu titipan, bagikan harta itu sesuai yang keinginan yang menitipkannya. Saya dititipi harta. Allah menitipkan harta sama saya. Allah menginginkan harta itu dibagikan secara waris dan secepatnya. Ya saya amalkan seperti yang diinginkan oleh pemilik harta gitu loh. Nah itu teman-teman sekalian, yuk kita lapang hati, lapang dada, buka pikiran ya. Jangan egois. Pokoknya harta warisan mah itu harus segera dibagikan, ya, harus segera dibagikan. Ya, itu harus jadi renungan kita semua lah, ya. Jangan sampai kita menzolimi ahli waris, ya.